Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Aprilia Paramita dengan NIM 01A120114 dari kelas C jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dengan cara mengatasinya. Pertama, pencernaan secara umum. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Mulut, setelah mulut makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. 3. Lambung. Lambung adalah organ yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. 5. Usus besar. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus. 6. Rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sebagai evakuasi terjadi. 7. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Pertama, di lambung, dengan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Lipase gastrik mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Asam klorida atau HCl membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Di pankreas, dengan enzim tripsin memecah protein pada asam amino dasar. Chymotrypsinogen mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptida. Karbosipeptidase melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Lipase mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Elastase menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Nuklease mendegradasi asam nukleat seperti DNAase dan RNAase. Di usus halus, dengan enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase usus mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Erepsin atau dipeptidase mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Di dalam mulut ada enzim lipase membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut. Amilase menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Lisozim bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Haptochorin membantu penyerapan vitamin B12.
Yang keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Salah satunya adalah gastritis. Gastritis adalah gangguan sistem pencernaan yang juga dikenal sebagai radang lambung. Penyakit ini terjadi ketika lapisan dalam dinding lambung atau mukosa meradang atau membengkak. Peradangan lapisan lambung dapat terjadi secara mendadak atau radang lambung akut atau berlangsung dalam waktu yang lama atau disebut radang lambung kronis. Radang lambung akut yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kronis. Prinsip penyakit tersebut sebabkan kita sakit. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Penyebab penyakit gastritis. Pertama, mengonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang. 2. Kebiasaan mengonsumsi alkohol. 3. Konsumsi makanan yang asam, pedas, tinggi lemak, dan mengandung kafein. 4. Infeksi perut yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. 5. Penyakit diabetes tipe 1, penyakit Crohn, dan alergi makanan. 6. Reflux atau aliran balik cairan empedu menuju lambung. 7. Mengalami stres berat yang tidak terkelola dengan baik. Obat untuk mengatasi gastritis dan cara kerja obat tersebut. Pertama, ada obat antasida. Obat ini digunakan untuk menetralkan asam lambung. Umumnya, obat antasida juga digunakan untuk mengatasi MAH dan tukak lambung karena efektif meredakan rasa nyeri. Beberapa obat yang dapat dikonsumsi oleh pasien yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Yang kedua ada obat antibiotik. Obat ini seperti amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, dan metronidazole. Biasanya diberikan untuk pasien penderita penyakit akibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang ketiga ada obat antihistamin. Obat ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan asam lambung. Contoh obat antihistamin 2 yang biasa diberikan dokter seperti ranitidin, cimetidin, dan famotidin. 4. Ada obat penghambat pompa proton. Obat ini memiliki fungsi yang sama dengan obat antihistamin 2, namun berbeda mekanisme kerja. Contoh obat adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi